Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan-rekan sekalian. Dalam sebuah studi yang kemudian diterbitkan oleh Maxwell Maltz dan dijadikan buku dengan judul Psycho-Cybernetics, disebutkan bahwa manusia itu bisa berubah atau membentuk kebiasaan baru dalam waktu 21 hari. Meskipun penelitian ini kemudian harus dibantah oleh beberapa peneliti lain di tahun-tahun berikutnya, khusus tahun 2006, ditemukan fakta-fakta yang berbeda. Di antaranya ada manusia yang bisa lebih cepat dalam membentuk kebiasaan baru, ada juga manusia yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membentuk kebiasaan barunya sendiri. Walaupun rata-rata perubahan itu dibutuhkan dalam waktu 66 hari, ya sekitar 2 bulan selama bulan Masehi. Tetapi yang menarik, sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang lama itu bisa kita rubah dengan secara ekstrim, dengan instan. Sebagai contoh, yang paling banyak terjadi adalah rekan-rekan yang merokok. Ketika dia menemukan titik jenuh atau bahkan dia menemukan titik sakit yang begitu parah dan sangat berdampak untuk dirinya sendiri, dia bisa menghentikan kebiasaan buruknya itu, kemudian menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ini juga didukung oleh para psikolog, juga didukung oleh para neuroscientist, bahwa memang kebiasaan baru itu akan bisa lebih mudah dilakukan apabila ada motivasi atau ada semangat untuk meninggalkan kebiasaan yang lama. Jadi rekan-rekan sekalian, sudah sangat pasti kita itu bisa memulai sesuatu yang baru, asalkan, kalau kata Elliot Berkman, memang harus ada motivasinya, harus ada semangatnya. Dengan adanya semangat untuk berubah, maka insya Allah kebiasaan-kebiasaan baru atau karakter-karakter baru itu dari pengembangan diri yang selama ini kita lakukan jadi lebih mudah lagi untuk kita capai. Lalu apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Ramadan sebagai syahrut tarbiyah atau bulan tarbiyah adalah bulan pengembangan diri, adalah bulan mentraining diri, adalah bulan untuk melatih diri gimana caranya kita bisa mencapai kebiasaan-kebiasaan baru. Misalkan sebelum kita Ramadan, sholat kita masih sering terlambat, maka kita usahakan kita rubah. Selama bulan Ramadan, paling tidak terlambatnya tidak terlalu parah. Apabila sebelum Ramadan tilawah kita sehari hanya 1 halaman, mari kita coba tambah setidaknya teman-teman yang bekerja, teman-teman yang sekolah, teman-teman yang kuliah, itu bisa menambah tilawah kita paling enggak sehari bisa 1 lembar atau bahkan lebih. Buat yang sudah terbiasa 1 juz, barangkali bisa ditambah menjadi 2 juz. Yang sudah terbiasa khatam 1 kali, mungkin bisa ditambah menjadi khatam 2-3 kali. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Sesuai dari penelitian teman-teman psikolog, bahkan dari tahun 1960 yang tadi saya sebutkan, khususnya oleh Maxwell Maltz, dibutuhkan waktu 21 hari. Ramadan itu ada 28-29 hari. Maka ikhwas sekalian, sesungguhnya Allah menyediakan bulan Ramadan ini untuk mentraining diri kita, untuk memberikan kita kesempatan untuk mengubah diri menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Apa motivasinya? Tadi kalau kata neurologis, harus ada motivasi yang bisa kita capai, harus ada motivasi yang mendorong diri kita untuk menemukan kebiasaan-kebiasaan baru. Apa motivasinya? Tidak ada motivasi tertinggi kecuali surga. Orang yang senang berpuasa akan mendapatkan hadiah surga, bahkan khusus dipanggil sama Allah, dipanggil sama surga dari 1 pintu yang hanya untuk orang yang senang puasa saja. Pintu apa itu? Pintu Ar-Rayyan. Lalu apa kenikmatan-kenikmatan surga yang gak boleh kita lupain? Banyak sekali. Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian adalah ada di surga nanti buah 72 rasa, ada pohon yang begitu besar sampai kalau kita berusaha mengelilinginya naik kuda butuh waktu 3 bulan baru kita ketemu ke titik pertama lagi. Nanti kita diberikan rumah dari mutiara. Nanti kita akan menemukan sungai-sungai yang isinya khamr tapi tidak memabukkan. Ada sungai yang isinya sebuah fluida atau cairan yang lebih lembut dari susu dan lebih manis daripada madu dan lain sebagainya. Cukup itulah sebenarnya motivasi tertinggi kita untuk mengubah diri selama bulan Ramadan. Karena apa? Tidak ada motivasi tertinggi kecuali surga. Semua manusia tujuannya surga. Semua makhluk hidup, manusia, siapapun, jin, maunya masuk surga. Karena itulah
Mari kita sama-sama manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah kita, sebagai bulan mendidik diri kita sendiri, sebagai bulan mengembangkan diri kita sendiri, sebagai bulan di mana kita mengambil kesempatan selama 21 hari. Kalau kita mengikuti mazhabnya Maxwell Maltz yang bilang 21 hari itu sudah cukup untuk mengubah karakter seseorang, mari kita manfaatkan waktu ini untuk senantiasa berubah menjadi lebih baik, selalu lebih baik, dan akan tetap menjadi orang yang baik. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.